kelompok hari Jumat. Jadi hari ini lebih tepatnya hari Sabtu kita akan menjelajahi museum wayang. Itu museumnya ya tepat di belakang kita. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Syafira Husnawijaya. Perkenalkan nama saya Kamalia Zainul. Perkenalkan nama saya Rafki Irawan Sumati. Perkenalkan nama saya Muhammad Rusdo Aryansyah. Perkenalkan nama saya Bagas Andriansah. Perkenalkan nama saya Algani Pasewang. Jadi hari ini kita itu total ada 3 misi. Yang pertama menjelajahi museum wayang. Yang kedua itu mempelajari berbagai jenis wayang mulai dari jenis, ciri dan asal. Dan yang terakhir adalah mendatangi satu wayang yang menjadi legenda dari museum wayang ini. Stay tune ya. Oke, jadi pertama-tama setelah kita datang kita langsung melihat ke papan informasi. Ya. Di sini kita bisa ngelihat mengenai peta dan juga beberapa informasi terkait museum ini. Jadi pertama-tama kita mau pergi kemana dulu? Kita mau ke mana dulu ya? Kita mau ke, ini kan ada lantai 2-nya ya. Mau ke area ke belakang dulu, baru ke lantai 2 atau ke lantai 2 dulu? Ini kita ke belakang dulu aja deh. Innalillahi. Wayang dari legendaris di nama sana belum lagi. Enggak, ini patungnya doang. Namanya yang penting wayang ya. Ini kita ke belakang dulu aja deh. Ke belakang dulu berarti lewat. Lanjutin keseruan. Oke, ayo jalan yuk. Ketika kalian masuk ke dalam museum wayang, kalian akan langsung disambut oleh 2 boneka wayang yang sangat indah dan juga besar. Dan tak jauh dari sana, kalian akan mulai menemukan berbagai jenis boneka wayang yang jarang kalian temukan di TV ataupun di internet. Dan ini nih gongnya, kalian akan menemukan ukiran patung kayu dari Dewi Sinta dan juga Rama Wijaya, yakni sepasang suami istri yang memiliki kisah cinta sangat tragis dan juga ironis. Kalian harus dengar, ceritanya benar-benar menarik. Dan juga kami menyempatkan diri untuk berfoto dan mengambil video untuk urusan pribadi. Karena tempatnya tuh bagus banget, kalian harus coba, seru banget. Ini buat apa tadi? Wow. Kan dulu orang-orangnya pada orang kaya. Nah. Bukan tuh gigi. Ya. Nah, gimana? Astaga. Ya udah deh. Yang enggak lah. Bantal namanya. Pundan. Pasti sampingnya ada. Lihat aja ya. Jadi itu setelah gue baca beberapa, dulu sebelum jadi museum tuh paling awal banget dijadiin gudang cuman kayak tempat tinggal para warga Belanda doang kayak biasa. Terus kayak kisaran tahun 18-an itu diambil alih kepemilikannya ke orang lain dan diubah jadi gereja sama beberapa tahun hingga akhirnya dikasih ke masyarakat Indonesia dan diubah jadi museum. Awalnya sejarah Jakarta, tapi berubah jadi museum untuk sekarang. Itu waktu itu sebelum Batavia kan di Jakarta, habis itu sebelum dipindahin ke Yogyakarta. Ini Batavia dulu tempat kota tua, tempatnya itu tempat pemerintahan. Makanya tuh museum Fathahila ada tulisannya government gitu. Government dalam bahasa Inggris ya pemerintahan. Ya. Jadi Batavia lengkap. Sejarahnya masih terjaga. Dulu meskipun gak ada tekanan fakta, tekanan resmi, tapi dulu salah satu pemilik dari bangunan museum ini itu meninggal dan wafatnya mayatnya dikubur di sini sebelum akhirnya dipindahin ke tempat lain. Ya makanya tempat tidak ada asram, itu pemiliknya Jan Peterson pun. Jadi sekarang kita lagi di zona 2, kita sekarang lagi di sini di tempatnya nih. Ya pokoknya masih wayang-wayang gitu tapi ini yang lebih keren. Nah, di sini kita bisa menemukan berbagai jenis boneka wayang yang sering kita temukan di TV ataupun di internet. Dan ini dia yang paling gong, boneka gale-gale. Nah ya, emang bener ini
Aduh, jangan ditunjuk, jaga omongan ya guys. Ini tuh boneka. Ini si Gale-Gale dibuat untuk upacara kematian, dan orang yang ngebuat konon katanya meninggal setelah bonekanya berhasil dibuat. Dan yang ini kena itu alasan kenapa tempat ini jadi agak mistis gitu. Ya, ide mulai siapa yang dorong-dorong? Astagfirullahalazim. Sumpah, ini tuh apa namanya? Topeng yang kayak dipakai buat sama topeng tari penari nggak sih? Tari topeng nah itu. Tapi bukannya emang ada ya? Itu nggak pernah pakai topeng. Iya, yang Gale-Gale. Bali. Iya. Topeng Bali paling serem. Paling keren sih sebenarnya. Ya kan? Keren banget. Sekarang kita lagi di zona 3 nih, tapi masih lantai 1, tapi udah zona 3 dari sini sekarang. Luas banget berarti ya. Luas banget. Terus aku tambah si manis jembatan Ancol. Takut. Iya si manis jembatan. Innalillahi mulut. Nah, ini dia kisah yang ditunggu-tunggu, yakni legenda romansa dari Dewi Sinta dan juga Rama Wijaya. Cerita yang penuh dengan tragis, ironis, dan juga plot twist yang akan membuat kalian tersakiti hatinya dan juga terharu at the same time gitu. Pokoknya ceritanya benar-benar menarik deh. Kalian harus dengarkan baik-baik ya. Meskipun ceritanya itu kayak agak sedih. Jadi, ada pangeran tampan dari kerajaan Ayodhya, namanya Rama, dan istrinya yang cantik serta suci, Sinta. Tiba-tiba, ada raja dari kerajaan Alengka, namanya Rahwana, yang datang untuk menculik si Sinta. Sinta disekap dan diperlakukan layaknya ratu di tempat itu selama 11 tahun lamanya. Bahkan, setiap hari Rahwana akan datang dan bertanya kepada Sinta, "Sudahkah kau mencintaiku?" Tanyanya dengan penuh cinta yang tulus. Karena memang nyatanya Rahwana itu mencintai dan menerima Sinta apa adanya, tidak seperti Rama yang hanya menginginkan kecantikan, kesucian dan juga kesetiaan yang dimiliki oleh Sinta. Namun naasnya Sinta lebih memilih Rama daripada Rahwana. Nah, setelah melalui proses yang sangat panjang, Rama akhirnya pergi untuk menyelamatkan Sinta dengan bantuan adiknya, Laksmana, dan teman dekatnya, Hanuman si monyet putih sakti. Mereka menyusup ke dalam istana Alengka sampai membakar semua yang ada di dalamnya, membuat Rahwana marah dan terjadilah perang besar tak berujung. Tapi bagaimanapun, Rama berhasil menyelamatkan Sinta dan membawanya pulang ke istana Ayodhya. Tapi ya, setelah Sinta pulang, dia dianggap tidak suci lagi oleh rakyat dan suaminya sendiri. Alhasil, dia diasingkan di dalam hutan dalam kondisi hamil. Tak kuasa menahan rasa sakit dan penderitaan, Sinta dengan hati yang hancur bersumpah, "Jika memang aku masih suci, maka terimalah aku, wahai ibu pertiwi." Dan benar saja, bumi langsung terbelah dan menelannya ke dalam pelukan sang ibunda, meninggalkan Rama dalam penyesalan yang mendalam. Ironis, tragis, tentu saja. Apa tadi? Jadi si Rahwana itu musuhnya si Rama, dia tuh kalau misalnya tubuhnya selama tubuhnya masih nyentuh tanah, dia tuh nggak bakal bisa mati gitu. Oh iya, keren juga ya. Salah satu yang kuat itu loh, dia punya di kerajaannya dia tuh Immortal. barang sakti gitu. Iya, keren banget. Ibarat kayak Nah, sekarang kita ada di zona 5 atau di lantai 2. Sekarang kita udah naik lantai 2. Sekarang kita di sini. Nah, di zona 5 ini kita bisa menemukan sebuah layar proyektor yang menunjukkan sejarah dan juga berbagai jenis wayang yang ada di seluruh Indonesia. Keren banget loh, bahkan bisa disentuh kayak gitu, itu keren banget. Kalian wajib coba, ini seru banget, sumpah. Sekarang kita lagi di zona 6 nih. Ya di sini. Di sini kita bisa lihat kayak ditunjukin gitu. Asal-asal ya, gitu. asal provinsi sama tahun serta kisah. Oke, sekarang kita berada di zona 7.
tepatnya berada di sini. Lantai 2. Nah, di zona 7 ini kita bisa menemukan berbagai wayang dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga sejarah yang ada di Indonesia. Ini yang jadi sini namanya wayang revolusi. Wayang revolusi atau wayang perjuangan diciptakan tahun 1950 oleh Raden Masai. Ya, jadi dia tuh maestro dalam keraton Mangkunegara. Wayang ini menceritakan sejarah perjuangan. Tokoh-tokohnya ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya. Serta ada rakyat-rakyat Indonesia di sini ceritanya. Kita sekarang ada di bagian wayang mendunia, zona 8. Nah, kita lagi di ini yang lantai 2 ingin menuju ke depan. Di Oke. tengah-tengah. Zona 8, wayang mancanegara. Sini ada banyak. Ada yang dari Tiongkok. Kayaknya ada di film apa ya? Iya, ini yang sering banget muncul di film-film Iya. yang diinin pakai tali benang gitu. Iya. Ini juga ada unyil di sini. Iya, ini kartun gue juga coy. Unyil. Keren banget ya. Nah, di sini kita bisa menemukan berbagai wayang dan juga boneka dari seluruh dunia, bahkan dari negara barat dan juga timur ada di sini. Let's go. Guys, sekarang kita sudah ada di zona 9, tepatnya di sini Gor Air. Nah, kita akan menelusuri wayang-wayang legendaris ataupun wayang yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan Oke. menelusuri. See you guys. Kita bisa main gamelan, guys. Coba. Ayo coba. Nah ya, ini kan kalian bisa lihat kan di sini di ruangan ini tuh ada banyak alat musik tradisional sama di beberapa ruangan sebelumnya. Itu tuh dari didengar-dengar dari rumor dan juga lain sebagainya. Itu tuh mengatakan kalau malam hari ketika musimnya tutup itu tuh banyak banget suara-suara dari lantai 2. Kayak ada suara gamelan padahal udah ditutup. Tapi masih ada suaranya. Ya katanya sih. Tapi kan mengingat juga ada begitu banyak boneka di sini, nggak heran kalau ada banyak hal-hal mistis di sini. Iya. Di sini kita bisa melihat musik tradisional yang digunakan pada abad ke-18 sampai 19. Kegunaannya pada zaman dahulu buat hiburan semacamnya lah, atau buat kesenangan dari kelompok kaum zaman dulu. Wow, keren. Lanjutkanlah. Dan ini dia akhir dari perjalanan kita. Gak kerasa ya? Nah, kalau udah selesai kita bisa langsung belok kiri nih, mengarah ke tempat jajanan dan juga souvenir. Banyak banget, harganya juga cukup terjangkau. Jangan lupa dicoba ya. Jadi guys, itulah keseruan kelompok hari Jumat menjelajahi Museum Wayang. Kita mempelajari begitu banyak hal. Apa aja ya? Dari mulai sejarah tentang wayang atau berbagai wayang di berbagai daerah maupun di luar negeri. Terutama juga kita belajar tentang alat musik dari Sunda maupun dari daerah terpencil. Oke. Arafi memberikan kesimpulan. Terus kita juga mempelajari dari kayak asal usul kota tua ini, kayak kota tua dulunya tuh gereja salib. Ya, Gani memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita banyak mengenali wayang-wayang yang tidak pernah kita lihat, nama-nama yang legendaris wayang sangat bagus dan itu. Oke, ya. Jadi kita benar-benar mempelajari banyak hal di museum yang hanya seharga berapa? 5.000 ya? Ya, 5.000. Hanya 5.000 dan kita sudah menemukan begitu banyak hal, mulai dari nama-nama wayang, jenis wayang, bahkan sampai sejarah dari gedungnya sendiri kita mempelajarinya ya guys. Dan juga kami sudah menemui tadi salah satu wayang yang menjadi legendaris, yakni wayang si Gale-Gale ya. Dan mungkin sekian segitu saja penjelajahan